Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di dalam rangka semata-mata menjunjung perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, zuriyah dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu Kitab Kifayatul Mubtadi'in. Di dalam pertemuan kemarin kita membahas tentang pembagian sifat 20 masuk kepada sifat. Kemarin pembagian yang kedua, malam ini insyaallah masuk kepada pembagian yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Di sini musannif berkata, ketiga sifat ma'ani yaitu 7. Ini ta'rif sifat ma'ani. Kita baca dulu lah. Hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudi awjabat lahu hukmah. Artinya tiap-tiap sifat yang mawjud, yang berdiri ia dengan yang mawjud, yakni zat yang menisbatkan baginya suatu hukum, maka sifat ma'ani ini mawjud ia pada zihin dan mawjud ia pada kharij. Mawjud ia pada zihin artinya pada i'tiqad, pada hati, ada pada hati, pada i'tiqad. Dan mawjud ia pada kharij, ada pada pandangan luar atau dapat dilihat. Jadi sifat ma'ani ini adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makna sifat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani ini tidak dapat dilihat oleh orang yang jahil, hanya bisa dilihat bagi orang yang dibukakan oleh Allah hijab atau dinding. Jadi sifat ma'ani tidak bisa
kita pandang dengan mata kepala, yang bisa kita lihat itu makhluk lah. Cuman apabila Allah memberikan paham, kesadaran, mengerti, terbangun daripada tidur, maka sifat-sifat ini bisa dilihat, dipandang. Kan kita ini hakikatnya adalah tidur. Tidur bahasa Indonesia, bahasa Banjar guring. Ya. Bahasa Dayak apa? Betiro. Bahasa Inggrisnya turo. Jawa. Bahasa India kucik-kucik tahe. Kucik-kucik tahe itu berbau basuh tangan. Kita ini hakikatnya tidur. Tidur. Orang nang tidur, misalnya tadi guring tertidur, bermimpi makan sate, misal sate kambing. Ternyata pasnya terjaga, bangun kelaparan, artinya itu kada kenyataan. Yalah. Itu orang yang tertidur maksudnya. Jadi sifat ma'ani ini bisa dilihat bagi orang yang diberi Allah paham, mengerti, dan sadar. Berkatnya belajar tadi, lalu diberi paham, bisa menyaksikan daripada sifat ma'ani ini yang bersifat kudrat. Yang pertama ialah kuasa. Yang kedua iradah. Yang ketiga ilmu. Yang keempat hayat. Yang kelima sama'. Yang keenam basar. Yang ketujuh kalam. Jadi yang pertama kudrat. Kudrat itu artinya kuasa. Allah bersifat kuasa. Jadi yang bersifat kuasa itu hanya Allah. Yang lain tidak bersifat kuasa. Lalu timbul pertanyaan, kita nih, kuasa kita ini ada juga bisa kuasa. Yalah. Ada kalau bisa kuasa. Jadi kuasa kita itu tidak lepas daripada kuasanya Allah. Kuasa kita tuh atas kuasa Allah, bukan kuasa kita. Jadi yang bersifat kuasa itu hanya Allah. Kuasa kawa, dikawakan. Mbah itu yang kedua iradah. Berkehendak Allah Ta'ala. Ketika kita melihat misalnya gunung, jelas itu atas kuasa Allah.
Jelas gunung itu atas kehendak Allah. Jadi apa saja yang kita lihat, nah, sudah paham deh, kita mengerti sudah. Apa aja yang kita lihat, jelas atas kuasa Allah, jelas atas kehendak Allah. Apakah yang ciptaan Allah? Bukti Allah itu kuasa, bukti Allah itu berkehendak, adanya alam semesta termasuk itu bukti kuasanya Allah, kehendaknya Allah. Allah kuasa menciptakan apa saja dan memeliharanya. Allah kuasa apa kemarin mengayakan, menyugihakan hambanya, dan Allah kuasa memiskinkan hambanya. Allah kuasa memuliakan hambanya, dan Allah kuasa menghinakan hambanya. Tentunya dengan kehendaknya, dengan pengetahuannya, ilmunya tadi. Jadi kekuasaan kita, kawannya kita ini nang Allah berikan, nang Allah anugerahkan kepada kita itu atas kuasa Allah. Kehendak kita atas kehendak Allah. Jadi tidak terlepas daripada kuasa dan kehendak Allah. Jadi iradah kehendak, semua yang Allah kehendaki pasti apa terjadi. Tentunya dengan kuasa dan ilmunya dan pengetahuan Allah. Jadi Allah bersifat kuasa, bersifat berkehendak. Itu semata-mata kehendak kita, kuasa kita semata-mata kuasa atas kuasanya Allah, atas kehendaknya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Apalagi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita memahami tentang iradah, kuasa iradat Allah ini, kita memahami akan rukun iman nang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Di pertemuan yang telah lewat pernah kita bahas tentang perintah dan kehendak Allah. Kalau Allah itu memerintahkan kepada hambanya, pasti itu baik.
Kalau kehendak Allah belum tentu bisa baik, bisa kada. Itu kehendak. Jadi tidak sama perintah dan kehendak itu ada sama, berbeda. Setiap yang Allah perintahkan pasti baik. Adapun kehendak Allah belum tentu bisa itu baik, bisa itu kada, bisa itu terjadi, bisa tidak. Itu kehendak Allah. Jadi berbeda perintah dan kehendak. Kalau Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah, misalnya sembahyang, itu pasti baik. Apa aja yang Allah perintahkan kepada hambanya pasti baik. Tapi kalau kehendak Allah belum tentu bisa baik, bisa kada, bisa terjadi, bisa kada. Contohnya, Allah memerintahkan kepada hambanya, ujar Allah apa? Nah, belajar, wajib belajar apa? Nang 3 faktor tauhid, fiqih, tasawuf. Ya Tuhan wajib. Perintah. Tuhan menyuruh wajib. Fardu ain. Tapi Allah tidak menghendaki. Faktanya, kenyataannya, nang Allah perintahkan banyak orang nang kada mau belajar, yalah. Karena Allah tidak menghendaki. Contoh lagi, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk taat lawan sidin, tapi Allah tidak berkehendak. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, sampai mati kada beriman. Padahal Allah punya perintah supaya beriman, supaya bertuhan sidin, supaya beriman kepada Rasulullah. Ternyata sidin tidak menghendaki itu. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Habis itu Nabi Ibrahim dibakar. Allah tidak berkehendak Nabi Ibrahim terbakar. Jadi kehendak Allah bisa terjadi dan bisa tidak, bisa baik, bisa tidak. Jadi kehendak Allah, kuasa Allah itu tidak ada nang mengatur, apalagi nang mewajibkan kada. Hamba itu pulang isi daripada sifat ma'ani, yaitu ilmu. Artinya tahu, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin tidak ada yang lepas daripada pengetahuan Allah. Sekecil apapun, nang jauh, nang dekat, nang halus, nang banal, semuanya tidak lepas dari pengetahuan Allah, tidak lepas dari ilmu Allah.
Nang keempat hayat, artinya hidup. Jadi Allah bersifat hidup, kita bersifat hidup juga. Tapi hidupnya kita dihidupkan. Yalah. Pertama tadi hidupnya kita nih atas kuasa Allah, atas kehendak Allah, atas ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, atas hidupnya Allah. Nang sifat selanjutnya sama. Sama artinya mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Makhluk mendengar memakai alat yaitu telinga. Dengarnya itu kepunyaannya Allah. Jadi bukan telinga yang mendengar. Embah itu basar, melihat. Melihatnya kita dengan melihatnya Allah, pelajaran yang telah lewat jelas sudah berbeda, tidak sama. Melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk berbeda. Kalau makhluk melihat dengan memakai alat yaitu mata, melihatnya Allah tidak memakai mata, berbeda. Dan melihatnya makhluk, melihatnya kita ini pun atas lihatnya Allah. Jadi bukan mata yang melihat, nang melihat, cuman mata ini adalah alat untuk melihat. Lihatnya itu ampunnya Allah. Berbeda. Jadi sifat ma'ani ini berkaitan juga dengan sifat kemarin salbiyah, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala itu bagi nang baharu. Jadi kadang mungkin sama sifat-sifat Allah itu dengan nang baharu, yaitu nang baharu itu nang dicipta sidin, yaitu termasuk diri kita. Makanya melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Tapi kita melihat dilihatakan, mendengar didengarakan, tahu mengetahui ditahuakan, berkehendak dikehendakkan, diberi kehendak, kawa dikawakan, bukan kawa sendirinya, bukan kehendak sendirinya, bukan tahu sendirinya, bukan mendengar sendirinya, bukan melihat sendirinya. Jadi kita ini dilihatkan dan didengarakan. Selanjutnya kalam, yaitu berkata-kata. Allah berkata-kata berbeda dengan berkata-katanya makhluk. Makhluk berkata-kata kemarin memakai alat yaitu lisan dan mulut. Kalau Allah tidak demikian, berbeda dengan makhluk. Karena Allah bersifat apa? Tidak sama dengan segala nang baharu. Pada mungkin Allah sama berkata-katanya dengan makhluk. Jadi kalam
berkata-kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuaan sifat-sifat ini mulai tadi apa? Semuanya sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifatnya Allah. Nah, ini setelah kita ketahui dan diberi paham, ada ini nyata pada hati, nyata pada i'tikad. Imbah itu pulang sudah kita ketahui dan diberi paham, nyata dan bisa dilihat kuasanya Allah tadi. Nah, kita melihat apa? Melihat apa aja dalam semesta ini. Melihat gunung tadi. Kan atas kuasa Allah, menunjukkan atas kuasa Allah. Kelihatan sudah, terbuka sudah. Karena gunung itu tidak mungkin berada sendiri, tentu ada nama cipta, yaitu Allah dengan kuasa sidin, dengan kehendak sidin. Yalah, nyata kada? Nyata pada hati dan pada mata kepala. Jadi sifat ma'ani ini 7. Kita ulang-ulangi: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi hayat di tengah. Nah, hidup di tengah. Manusia hidup. Binatang hidup. Apabila manusia ini hidupnya dengan ilmu, dengan fikir, dengan akal, dengan fikir, maka manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Apabila hidup manusianya ke bawahnya, inya kadang memakai nang ke atas tadi dengan ilmu, dengan akal, dengan pikir, tapi nang dipakainya apa? Hidupnya melihat, mendengar, berkata-kata. Itu sama elok binatang. Binatang pun demikian. Yalah, melihat juga, mendengar juga, bepandir juga. Yalah, maka lebih hina daripada binatang. Hayat itu di tengah, 7 heula. Qudrat, iradat, ilmu, hayat di tengah. Sama, basar, kalam. 7. 3 ke atas, 3 ke bawah, hayat di tengah. Apa aja misalnya manusia itu kerja untuk makan, makan untuk tenaga, tenaga untuk kerja. Pola pikirnya dah kerja untuk makan, makan untuk kerja, atau makan untuk tenaga, tenaga untuk kerja. Putar-putar kayak itu aja. Apa bedanya dengan binatang? Ya, binatang kayak itu juga kerja, yalah, bercari, makan, bertenaga, bercari, kayak itu juga binatang. Maka kita ini, manusia ini, sebaik-baik penciptaan adalah manusia. Manusia ini diberi oleh Allah dua.
akal dan nafsu. Kalau nya binatang, Allah kada memberi akal, nafsu aja, kita diberi akal dan nafsu. Apabila kita bisa menggunakan akal kita, maka kita ini lebih mulia daripada malaikat. Kalau nya malaikat, Allah memberi akal, tapi tidak diberi nafsu. Malaikat itu kada tahu urusan makan, kada tahu urusan minum, kada tahu urusan bercari, kada tahu urusan berbini. Lah malaikat nya akal aja nabi beri, nafsu kada ada. Kalau nya binatang, nafsu aja diberi, akalnya kada ada. Manusia dua, akal dan nafsu. Bila ia bisa menggunakan akalnya, hidupnya tadi dengan ilmu, akal, pikir lebih mulia daripada malaikat. Bila ia kada bisa menggunakan itu semua, yang dipakainya apa tadi? Makan apa? Makan untuk tenaga, tenaga untuk kerja, kerja untuk makan. Lebih hina daripada binatang. Lah, pilih aja lagi kita. Lah, kita nih pilih. Oh, aku nih, yalah, hendak mulia kan, hendak hina kan. Bilanya hendak mulia, gunakan akal. Hidup tadi, akal pakai, jangan dibawa aja apa, dipakai. Ya, bila hendak hina daripada binatang, jangan dipakai akal. Ya, nafsu jangan dibawa. Ya, sarah lagi kita namilihnya tah. Amunnya malaikat tadi wajar, ujar Allah diperintahkan oleh Allah, malaikat itu sujud saja. Nah, ujar Allah misalnya berdiri aja. Ya kan itu kisah makan bercari, kita tahu. Ada kita nih, lah bebini, anak, lah bercari. Tapi kawa beribadah lebih mulia daripada malaikat. Amunnya malaikat wajar juga ibadah. Kawa. Jadi kada bisa makan minum wajar. Parutnya kada bisa lapar. Tenaganya kada bisa loyo. Kita bisa lapar, bisa minum, bisa haus, bisa habis duit, hendak berokok. Tapi kau beribadah lebih mulia daripada malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa ujar Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia ialah kecuali beribadah. Ada disuruh yang lain-lain, kau kita beribadah. Bahnya kayak apa begawi beribadah? Beribadah itu maknanya apa? Harus memakai sarung terus, memakai kopiah terus, mengatik tasbih aja, duduk di atas sajadah aja, pada kayak itu. Supaya kau ibadah terus menerus kayak apa? Tentunya dengan ilmu. Tidak lepas tentunya dengan ilmu. Kita berusaha bercari, ulun ketujuh mengulang-ulang ini. Kita berusaha bercari itu semata-mata
menjunjung perintah Allah. Nah, bukan hasil nah itu tujulah. Berusaha nah semata-mata dahulu akan Tuhan. Jangan yang lain. Nomor satu akan Tuhan, semata-mata menjunjung perintah Allah. Jangan yang lain. Nah, apabila kaum nomor satu akan Allah, karena Allah lillahi ta'ala ibadah. Jadi yang pertama kita begawi semata-mata menjunjung perintah Allah. Karena Allah berisi hukum, berisi perintah, berisi suruh, hujan Allah begawi. Jadi kita begawi semata-mata melaksanakan menjunjung perintah Allah. Tidak ada yang lain. Dibarisi dan pulang hasil. Double. Cuma tujuan kita ada hasil. Tujuan kita ada duit dahulu. Jangan duit dahulu. Tuhan dahulu akan. Ada yang ini ada, ilah duit dahulu akan. Ilah begawi karena duit. Begawi amas karena amas. Tuhan dahulu akan. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Ujar Tuhan begawi hige. Nah, bila mendahulukan Tuhan, maka hukumnya ibadah. Apakah yang kita gawe lagi? Tuhan dahulukan. Sama halnya kita kayak menuntut ilmu deh, nah. Majlis ta'lim menuntut ilmu seperti malam ini. Ada alasan. Kada uzur, kada boleh uzur. Kalau harinya hujan lambat, lantaran hujan lambat, kada hadir ke majelis. Atau banjir, uzur, diulah uzur banjir. Salah. Kada boleh diulah uzur itu. Garing kada boleh diulah uzur. Yalah, dahulu akan Tuhan dahulu. Allah dahulu akan. Ini hujan dapat jala dulu hujan. Tuhan dulu. Mau aja kayak apa? Pian banyak ada Tuhan semalam jadi. Kada, ulun kada. Ulun dulu akan Tuhan. Lah. Jadi kada boleh dulu hujan. Apakah? Tuhan mengatakan tadi pilih kemana kita hendak menjadi mulia kan atau menjadi orang hina kan? Malah lagi lebih hina daripada binatang karena kita diberi akal. Binatang wajar inya kada tahu urusan beribadah, kada ada akal. Kada tahu urusan halal haram, nya kada tahu itu. Pokoknya bilanya lapas pada kandang. Ampun siapakah? Yalah, bila ada makanan hantamnya, patoknya, makannya, sampaikannya. Itu binatang. Lapas pada kandang kada urusan apa nama dilihatnya makan penting parut katanya. Kita nambah akal ini jangan kayak itu. Yalah, yang penting perolehan duit. Yalah, yang penting dapat hasil hantum. Ada tahu hal lah lebih hina daripada binatang. Bakal ya. Amun hendak narai binatang jadi orang gila
hilang akal, boleh? Ayo situ hantu. Lah, pilih lagi. Anak kayak binatang kah? Hina pada binatang kah? Atau mulia daripada malaikat? Jadi hayat tadi di tengah. Terserah. Makanya orang itu hidup dengan ilmu, dengan akal, dengan pikir mulia. Bilanya hidupnya ke bawah dengan nafsu aja, mendengar, melihat, mendengar, berkata-kata, hidupnya lebih hina daripada binatang. Jadi kita sudah tahu bahwasanya tadi nang kuasa itu hanya Allah, nang berkehendak itu hanya Allah, nang mengetahui itu hanya Allah. Maka hendaklah kita ini menjadi orang yang selalu takut dan harap kepada Allah. Jangan kita sifat kebinatangan. Sifat sombong itu pun sifat kebinatangan. Sifat sombong itu pakaian Allah, selendangnya Allah, bukan pakaian kita. Merampas haknya Allah. Jadi apabila sudah kita paham dan mengerti tentang sifat ma'ani ini, itu hanya sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan. Kita ini tidak mempunyai sifat-sifat kuasa, berkehendak, berilmu, semuanya itu hanya hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid ini sepakat ulama, ijma' ulama bahwasanya mempelajari akan ilmu tauhid itu wajib fardu ain. Bini-bini laki-laki wajib yang sudah balik. Apabila ada di dalam hati kita, apalagi di muntung kita memandai bahwasanya ujar kita tauhid itu ada wajib, maka orang itu kafir ada di hati. Belajar tauhid itu ada wajib, kafir. Ada ulun-ulun melihat di YouTube. Jadi jangan ijma ulama sekadar umpatnya ijma ulama bubuhannya telah. Ya kan kisah tauhid ya. Kan di zaman Rasulullahnya enggak ada kitab-kitab tauhid tentang tauhid enggak ada. Jadi ini ulama itu sudah berisi pendapat, mbah itu dicarinya dalil di Quran yang sesuai dengan pendapatnya tadi. Ada ulama di YouTube kita. Ulama itu sudahnya mempunyai pendapat dan baru dicarinya dari Quran yang sesuai dengan pendapatnya. Ujar orang itu tadi. Berarti nya kada percaya, memandahkan kada percaya lawan tauhid ini. Kafir. Tauhid ini dari Quran daripada hadis. Nah, mana dulunya? Ulama yang mengarang kitab tauhid ini lawan Quran dan hadis. Ya lah. Buahnya Qurannya dulu. Ada mau pendapat itu betul cari dalil dulu. Berdasarkan dalil, berdasarkan Quran hadis.
menurut paham nubuhannya teh. Soalnya kan yalah di zaman sahabat kan ada kita hanya aja pengarangnya orang muntai. Ubuhan apa kan tahu juga. Pernah di YouTube. Jadi apabila ada di hati kita nih lah, kalau ada pernah di hati bahwasanya belajar tauhid itu ada wajib, kafir, bertobat kita bersyahadat lah. Apalagi jangan dipandai di hati aja tak. Apa ujar Imam Ghazali? Orang nang kada belajar akan tauhidnya dikhawatirkan inya kena meninggal su'ul khatimah. Orang yang kada belajar tauhid, kada menuntut akan tauhid, khawatir meninggalnya di akhir hayatnya su'ul khatimah. Khawatir, bahasa sidin halus, khawatir. Khawatir bisa jadi su'ul khatimah. Belajarnya aja kita wajib paham urusan Allah. Belajarnya kita wajib. Kalau pang aku juga ada paham, hampir belajar. Jangan. Nah wajibnya belajar. Pahamnya itu pemberian Allah, anugerah Allah. Kewajiban kita mempelajarinya, menuntutnya, itu aja. Senang ya udah lah. Anu gue mesinnya panas dulu sudah. Aja. Insyaallah pertemuan minggu nang akan minggu ini kecih lah kita bergantian dengan Allah. Jadi kita bagus di sini belajar tauhidnya kita tuntut, ya fikihnya kita tuntut. Itu nomor doain kita tauhid, fikih, tasawuf. Nah. Jadi alhamdulillah di seberang ini nah, ada majelis tauhidnya ada, ya fikihnya ada. Ya tasawufnya biar ke seberang, ya seberang tasawufnya belajar. Jadi insyaallah di pertemuan akan datang kita membahas sifat ma'nawiyah. Minta ampun, minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.